Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Apa kabar kalian semua? Mau di atas nilai. Apa kabar semua? Baik, Mem. Baik, Mem. Oke, puji Tuhan semuanya baik dan kita bisa mengikuti proses pembelajaran kita hari ini ya, walaupun mungkin akan terkendala dengan jaringan yang di luar batas kemampuan kita ya. Oke, kita bersyukur kita masih dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, ayo Aal pimpin kita dalam doa. Baik, Mem. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita lihat Dara, apakah sudah masuk Dara, Aal? Sudah, Mem. Oke, sudah ya. Berarti Sabrina ya yang tidak bisa, tadi ada izin dengan Mem. Ada Sabrina yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita sesuai yang Mem sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pada materi kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa? Ada yang ingat? Statis. Iya betul, listrik statis. Apakah sudah kelihatan di kalian tampilan Mem? Belum, Mem. Belum, Mem. Sudah, Mem. Yes, Mem. Oke, Sudah, Mem. Oke. Kita akan mempelajari tentang listrik statis ya. Di sini akan kita bahas tentang listrik statis. Oke, kita lihat apa yang menjadi kompetensi dasar kita, kompetensi dasar pada bab listrik statis ini. Oke, kalau kalian lihat di situ, kompetensi dasar pada materi listrik statis yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian untuk praktikumnya, keterampilannya melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti kita pelajari di pertemuan terakhir ya untuk keterampilannya. Oke, apa indikatornya? Indikator yang harus kita capai dalam kompetisi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat muatan listrik. Yang kedua, menentukan besar gaya listrik suatu benda. Yang ketiga, menganalisis hubungan jarak dan gaya kolom. Yang keempat, menganalisis gaya kolom pada suatu sistem. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses pembelajaran materi listrik statis dengan menggunakan problem based learning, peserta didik diharapkan disiplin dan bertanggung jawab dalam menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan percaya diri, mampu bekerja sama dan gotong royong, serta terampil dalam melakukan percobaan kelistrikan, serta mengomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Itu tujuan pembelajaran kita selama pembelajaran listrik statis. Oke, yang kita bahas pada pertemuan ini ada dua hal, yaitu muatan listrik dan gaya listrik. Apa saja yang kalian ingat tentang pelajaran sebelumnya? Rangkaian arus arah, Mem. Ya, rangkaian listrik gitu ya. Ada apa aja rangkaian hambatannya, ada apa aja? Ada, lupa, Medan listrik ya lah, Mem. Belum. Itu yang akan kita pelajari dong. Rangkaian majemuk, gitu kan, Mem? Iya, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Oke, baiklah. Berikutnya dipelajari lagi ya.
Pernah nggak kalian melakukan ini? Pernah nggak kalian mendekatkan tangan kalian ke layar TV yang sedang menyala atau baru aja dimatikan gitu? Ketika kalian dekatkan tangan kalian, apa yang kalian rasakan? Panas. Panas. Geli, Mem. Panas. Getar, Mem. Getar sedikit. Bergetar. Terus berikutnya, itu layar TV kita itu vertikal ya, tegak gitu ya. Mengapa debunya dapat lengket pada layar TV yang permukaannya vertikal? Harusnya kan jatuh dia ya. Oke, ini akan kita jawab di pembelajaran listrik statis ini ya. Kenapa bulunya tadi berdiri? Kenapa seperti terasa ada sengatan? Kita akan pelajari dalam pembelajaran listrik statis. Oke, berikutnya coba kalian simak video yang akan membagikan ini. Oke. Kelihatan tadi geraknya? Videonya? Kelihatan, Mem. Ya, oke. Buat mengapa sedotan selalu bergerak ke arah tangan atau jari, kemudian apa yang mempengaruhi sehingga gerakan sedotan itu selalu mengikuti tangan atau jari. Oke, ini akan kalian jawab dalam diskusi kelompok kalian. Permasalahannya akan kalian pecahkan. Mengapa sih sedotan itu mengikuti tangan? Terus apa yang mempengaruhi geraknya itu? Apakah dia bisa lebih cepat lagi? Apakah dia bisa lebih lambat lagi? Nah, itu yang akan kalian pecahkan, yang akan kalian selesaikan dalam diskusi kelompok kalian. Berapa lama waktu diskusinya, Mem? 20 menit ya. Waktu diskusinya nanti 20 menit. Nanti akan Mem kontrol kalian bukan dikontrol sih. Mem akan lihat kalian kerja kalian bagaimana di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Di dalamnya kalau ada hambatan nanti bertanya. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Jenis interaksinya apa? Jenis interaksinya tolak menolak. Karena kan itu positif lawan positif. Ya. Habis itu nomor 2 Jerman kita nih pakai huruf pakai angka yang sama tapi 5. jaraknya yang beda loh. Ya, jadi 55 tapi jaraknya 4 cm. Ya. Itu bujur dah. Yang kabutingnya lah. harusnya jawabannya tuh tidak. Ya. Tidak. Tidak, karena jenis muatan yang berbeda bukan Hanya mempengaruhi faktor yang jenis mempengaruhi. interaksi. Ada masalah di sini? No, Mem. Masih aman, Mem. Oke, nanti jawabannya dalam notasi anaknya diklik itu kotak yang untuk notasi ya. Jadi jawabannya nanti dalam Jadi notasi. kami mengambil angka yang percobaan B itu kami mengambil angka 5. Q1-nya 5, Q2-nya 5. Jadi jarak yang diirit 2 cm dan didapat gaya kolom sebesar 5,62 dikali 10 pangkat minus 2. Dan jenis interaksinya adalah tolak menolak. Saat kedua muatan dengan jarak yang dekat, gaya tolak menolak atau tarik menariknya menjadi besar. Sedangkan saat kedua muatan dengan jarak yang jauh, gaya tolak menolak atau tarik menariknya menjadi lebih kecil. Semakin besar muatan yang diberikan, maka akan semakin besar gaya yang dihasilkan. Dan jika jaraknya semakin besar, maka gaya yang diberikan akan semakin kecil. Berbanding terbalik. Jadi kan sedotan tadi kan pertama tadi digosok oleh tisu, Mem. Iya, betul. Nah, jadi sedotan itu Mem menerima listrik statis Mem dari tisu yang bermuatan negatif, Mem. Jadi ketika ditaruh di atas botol dengan tangan yang bermuatan positif, jadi itu saling tarik menarik, Mem. Jadi arah sedotan itu mengikuti arah gerakan tangan, Mem. Oke. Thank you, Aa.
dua muatan titik sejenis dan sama besar. QA sama dengan QB sama dengan 10 pangkat minus 2. Kolom pada jarak 10 cm. Satu sama lain seperti gambar. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Gaya terbalik yang dialami kedua muatan itu adalah. Ayo, sudah. Nah, AA sudah angkat kepala, sudah selesai tuh. Gak apa-apa, salah nggak akan mem hukum. 9 kali Berapa 10 pangkat Najati? 7, Mem. 9 kali 10 pangkat 7. Dari itu yang Mem tampilkan, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Mem, cuman Mem simpulkan bahwa tadi seperti yang kalian katakan bahwa Aal tadi ada bilang ya, ketika itu sedotan digosok-gosok maka mengakibatkan sedotannya itu menjadi menerima elektron dari si tisu ya. Jadi tadinya semua benda itu bermuatan netral. Benda bermuatan netral ketika bergosokan akan mengalami perpindahan elektron. Yang mengalami kelebihan elektron akan menjadi bermuatan negatif, yang mengalami kelebihan proton akan bermuatan positif ya. Nah, kemudian ketika dua buah muatan itu berdekatan akan terjadi interaksi. Tadi juga sudah dibahas ini bahwa yang sejenis akan tolak menolak ini Q1 menolak Q2 maka arahnya menjauhi Q2 gitu ya. Kemudian yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Q1 tertarik kepada Q2 maka ditujunya atau didekatinya Q2. Jadi begitu cara menggambarkan arahnya atau interaksinya. Ini tadi sudah kalian simpulkan juga ya, hasil percobaan yang kalian bacakan kesimpulan itu tadi dari hasil percobaan kalian itulah hasil percobaan Charles Coulomb yang kita kenal dengan hukum Coulomb, bahwa gaya Coulomb itu sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke. Yang dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ingat mengubah satuannya ya. Oke, berikutnya kesimpulan yang kita ambil. Tadi sudah kalian simpulkan juga, Mem tegaskan kembali bahwa gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak. Berbanding lurus dengan besar kedua muatan, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, dengan demikian berakhir pembelajaran kita untuk hukum Coulomb dan muatan listrik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mem. Nah, oke. Kalau tidak ada, materi berikutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik. Jadi sambil kalian pelajari ya, kalian pelajari sebelum kita masuk ke materi medan listriknya. Kemudian Mem akan bagikan tugas. Silakan kalian buka nanti di Google Classroom. Itu untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Nanti silakan dikerjakan ya. Ada 4 soal membuat, silakan dibuka di Google Classroom, sudah membagikan linknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Aal, silakan ditutup dengan doa. Baik, Mem. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Ingat, jaga kesehatan dan ikuti aturan protokol kesehatan ya, supaya kita cepat bertatap muka. Oke, sampai di sini. Selamat siang. See you next time. Thank you. Thank you, Mem. Thank you, ma'am. See you.